Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yolanda Amelia Herlintang dengan NIM V1224034, mahasiswa semester 2, Program Studi Manajemen Perdagangan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis tokoh pemimpin global dari perspektif lintas budaya dengan judul Nelson Mandela, Jejak Kepemimpinan, Adaptasi Budaya, dan Inspirasi Dunia. Biografi Nelson Mandela atau Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1918 di Mefso, Afrika Selatan. Ia dikenal sebagai tokoh pejuang anti-apartheid yang gigih memperjuangkan kesetaraan rasial di negaranya. Mandela belajar hukum di University of Fort Hare and University of Witwatersrand, lalu bergabung dengan African National Congress atau ANC, di mana ia menjadi pemimpin dalam berbagai aksi perlawanan terhadap sistem apartheid. Karena aktivitas politiknya, Mandela dipenjara selama kurang lebih 27 tahun, sebagian besar di Pulau Robben. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, ia memimpin proses transisi menuju demokrasi dan terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang dipilih secara demokratis pada tahun 1994. Masa kepemimpinannya yaitu mulai dari tahun 1994 hingga tahun 1999 ditandai oleh upaya rekonsiliasi nasional dan pembangunan negara multiras yang inklusif. Atas perjuangannya, Mandela menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993. Ia wafat pada tanggal 5 Desember 2013 di Johannesburg dan dikenang dunia sebagai simbol perdamaian, keberanian, dan keadilan. Gaya kepemimpinan Nelson Mandela. Yang pertama, transformasional. Mandela menginspirasi perubahan besar di Afrika Selatan, terutama dalam menghapus sistem apartheid. Ia memotivasi masyarakat untuk bergerak menuju rekonsiliasi dan persatuan, bukan balas dendam. Yang kedua, partisipatif atau demokratis. Mandela mendorong keterlibatan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, termasuk lawan politiknya. Ia juga aktif mendengarkan aspirasi berbagai golongan. Yang ketiga, servant leadership atau kepemimpinan melayani. Mandela meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia tidak mengejar kekuasaan dan rela menghabiskan 27 tahun di penjara demi perjuangkan keadilan serta peka terhadap penderitaan dan kebutuhan rakyatnya. Yang selanjutnya ada adaptasi budaya. Yang pertama, pengakuan terhadap keberagaman budaya. Mandela menyadari bahwa Afrika Selatan adalah negara multikultural dan ia tidak mencoba menyeragamkan budayanya, melainkan merangkul perbedaannya. Yang kedua, bahasa sebagai alat pemersatu. Mandela menggunakan bahasa sebagai alat pemersatu. Mandela juga fasih dalam beberapa bahasa lokal, termasuk Afrikaans, yaitu bahasa kelompok kulit putih, dan menggunakan bahasa tersebut untuk mendekatkan diri pada kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam. Yang ketiga, yaitu simbol rekonsiliasi budaya. Mandela sering menggunakan simbol budaya bersama sebagai cara menyatukan rakyat, seperti mendukung tim rugby nasional Afrika Selatan Springboks yang sebelumnya menjadi simbol apartheid. Dukungan ini dapat menyentuh hati warga
kulit putih dan menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Dan yang keempat, gaya hidup yang merakyat. Mandela juga menyesuaikan gaya hidupnya dengan nilai-nilai lokal seperti kerendahan hati, kebersamaan, dan gotong royong. Dan yang terakhir yaitu kelima, menghormati adat dan pemimpin tradisional. Mandela sangat-sangat menghormati adat lokal dan pemimpin tradisional di wilayah tersebut. Selanjutnya ada tantangan yang harus dihadapi oleh Nelson Mandela. Yang pertama, menghadapi sistem apartheid yang diskriminatif. Yang kedua, membangun kepercayaan antar kelompok. Yang ketiga, menahan tekanan dari kelompok ekstremis. Yang keempat, menyatukan negara yang terpecah secara sosial dan politik. Dan selanjutnya ada pelajaran dan inspirasi. Yang pertama, teladan dalam kesabaran dan keteguhan. Yang kedua, menunjukkan kekuatan dalam memaafkan. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan nilai moral. Yang keempat, simbol perjuangan dan harapan global. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.